Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, Pak Adi. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha bersama seluruh pejabat eselon 4 di Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, Ketua Dharma Wanita Unit Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur. Syarat pantun, sampirannya masuk, isinya masuk, rimanya juga pas, AB AB, bisa juga AB AB, bisa AA AA, atau AABB. Nah, jadi indikator pantunnya memang masuk. Ya, saya juga mulai dengan pantun apa ini? Penyu berenang di laut biru, terkadang bermain di tepi pantai. Saat ini berkumpul di bawah tenda biru dalam suasana yang nyaman dan penuh damai. Siswa madrasah menari saat penjemputan. Lenggangnya indah dan sangat gemulai. Jika Bapak Ibu boleh berkenan, acara pembinaan segera saya mulai. Begini-begini lomba pantun mewakili Nusa Tenggara Timur tingkat nasional, Pak. Yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal. Yang dari Padang Pandai Pantun tidak masuk nominasi, Pak. Kita JNTT yang dianggap harba biru masuk nominasi juga, Pak. Syukur yang kedua, Bapak dan Ibu, tentunya bagi kita yang PNS yang sampai saat ini menerima gaji setiap bulan dalam kontes apa saja, baik itu guru, pegawai dengan jabatan macam-macam, dengan mendapat label pegawai negeri sipil, Anda dan saya tentunya harus bersyukur berkali-kali karena profesi ini saat ini sangat dimanjakan oleh negara. Saya ulangi, sangat dimanjakan oleh negara. Mengapa? Orang tidak kerja pun negara tetap bayar haknya. Cuti pun tetap dibayar haknya. Cuti bersalin 3 bulan pun haknya 3 bulan tetap dibayar. Kecuali tukin. Coba kalau orang kerja di perusahaan-perusahaan bonafit. Pilot sebuah profesi yang hebat bagaimanapun juga, kalau dia tidak menerbangkan pesawat, dia tidak akan digaji. Pramugari bagaimanapun juga dia tidak melayani penerbangan, dia tidak akan digaji. Profesi yang dirumahkan. Sementara kita yang PNS banyak yang merumahkan dirinya sendiri dengan sistem WFH. WFH itu bekerja dari rumah pada masa pandemi COVID. Tapi kebanyakan bukan bekerja dari rumah, tapi bekerja di rumah. Campur semen, bantu istri, dan sebagainya. Padahal WFH itu dalam konteks melaksanakan aktivitas di rumah, tapi kepentingannya dinas. Jadi boleh melakukan kegiatan di rumah, tapi kegiatan yang dipindahkan dari kantor ke rumah. Seperti guru melakukan kegiatannya di rumah, tapi dia melakukan pembelajaran melalui online, siswanya juga di rumah. Tapi guru saya yakin efektif. Karena 17 Agustus selalu memperhatikan, sebut angka berapa ini. 3 tahun terakhir beliau tidak sebut, tetapi dispensasinya itu gaji 14. Gaji 14 itu, Pak, dalam bentuk THR. 2 tahun sekali juga naik. Dia kerja, tidak kerja, dia minta, tidak minta, tetap naik. Pasti itu, Pak. Kerja di perusahaan belum tentu, Pak. Kalau gaji tinggi tapi etikatmu buruk, bisa-bisa gajinya diturunkan. Pernah dengar PNS gajinya diturunkan? Kecuali orang bermasalah, Pak. Itu pun prosesnya panjang, melalui hukuman disiplin.
Kepastian yang keempat, standar setiap 4 tahun urus naik pangkat, naik lagi itu Pak. Naik lagi. Kepastian yang kelima, gaji 13 Pak. Seluruh PNS maupun pensiun dapat gaji 13. Bahkan dikasih tukin 13. Saya tidak masuk akal itu kalau tukin 13 itu secara rasio. Karena tukin itu tunjangan kinerja. Kinerja apa yang kau kerjakan di bulan ke-13 sementara bulan berhenti di 12? Negara terlalu baik itu. Jadi kalau ada yang mengeluh dengan negara bahwa negara ini tidak baik, berhenti kau jadi PNS. Cobalah sekali-sekali kau duduk jaga kangkung di pasar, lalu sehari kau dapat rezekinya berapa. Sedikit coba kau rasakan orang duduk jualan di pasar. PNS ini gini nabobokan oleh pemerintah. Luar biasa. Dimanjakan. Tidak kerja pun dibayar Pak. Gaji 13 Pak. Bulan berhenti di Desember 12 Pak. Makanya saya kadang saya katakan 13 itu nama bulannya disembur. Setelah Desember disembur. Karena muncul tiba-tiba itu. Nama bulan disembur saja. Karena tidak diminta, dia muncul sendiri. Terus Kementerian Agama ada Pak. Semua PNS berhenti di situ Pak. Tapi PNS Kementerian Agama masih ada tambahan 2 lagi Pak. Masih ada tambahan 2. Apa itu? Uang makan Pak. Golongan 4 41.000 per hari. Walaupun tidak pernah makan di kantor, tetap dikasih uang makan Pak. Tetap dikasih. Bahkan ada yang menyiasati jam 12 posting, jam 1 posting masuk. 12 posting keluar, jam 1 posting masuk. Itu terjadi itu apa? Kebijakan yang diambil. Kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan tugas akhir saya waktu di Klatim. Untuk menjaring teman-teman itu. Ternyata aturan itu mau dibuat model apapun, manusia kalau sudah niat Pak, dia tetap mengalahi aturan. Ada. Ini di Kanwil, mudah-mudahan di sini tidak ada. Karena posting keluar makannya jam 12, posting masuknya jam 1. Dia jam 12 sampai jam 1 dia di kantor dulu Pak. Dia posting, tunggu jam 1 lewat 5 dia posting lagi Pak. Baru dia keluar makan. Nanti jam 3 baru dia datang lagi. Dikontrol kan hanya di situ Pak. Jam 3 dia datang, duduk terputar sedikit, sudah. Jam 4 dia balik sudah. Jam 4 dia balik sudah. Itu manusia kreatif, tapi kreatif negatif itu Pak. Yang kita butuhkan adalah kreatif yang positif. Itu dia berpikir lebih, yang orang lain tidak berpikir, tapi berpikir untuk yang tidak baik. Uang makan itu Pak. Belum tentu di kementerian lain dan instansi lain dikasih itu Pak. Apalagi suami istri sama-sama golongan 4 Pak. Woi, besar itu Pak. Bahkan ada yang menjadikan uang makan itu sebagai jaminan untuk cicil motor di dealer. Iya Pak, kan motor kalau 1 bulan 720.000 dia jaminan itu sudah itu Pak. Pas itu 2 tahun lunas Pak. 2 tahun lunas. Maka kalau ada cewek yang dipacari oleh nyong 2 tahun belum nikah-nikah, kalah kamu dengan dealer motor itu. Dealer motor kalau 2 tahun tidak lunas, dealernya tarik Pak. Ini 2 tahun belum nikah, orang tuanya biarkan terus. Mestinya orang tuanya tarik anaknya, jangan pacar lagi. Ini 2 tahun tidak nikah-nikah. Susah itu. Begitu setiap malam minggu dia datang, Bapak permisi kami jalan-jalan. Begitu 2 tahun, tidak jadi ditanya nanti. Tahun ketiga dia putus, ditanya cinta habis Pak. Kepastian yang ke-7 bagi pegawai Kementerian Agama apa? Tukin, tunjangan kinerja. Besar itu Pak tunjangan kinerja itu. Itu penghulu, penyuluh, pengawas. Itu fungsional kalau golongan 4 Pak. Tunjangan kinerjanya sama dengan kepala bidang Pak, 5 juta lebih. Kalau kepala kantor jangan tanya. Itu lenggangnya lenggang lain itu. Ya.
Kalau yang lain itu lenggang kucing, cepat lompat, tapi kepala kantor lenggang bebek, Pak. Ya, lenggangnya berat. Syukur itu, Pak. Bisa dibayarkan. Jadi kalau misalnya kepala kantor dia beli mobil baru, ya jangan heran lah itu. Rasional itu, Pak. Tukin 8 juta lebih. Belum ditambah sebagai KPA semua DIPA, tanda tangan, Pak, tanggung jawab. Belum isi materi, belum perjalanan dinas. Belum tak terduga. Wajar itu, Pak. Kalau ada kepala kantor atau tetangga yang beli mobil, syukuri, Pak, kita tetangga, syukur. Supaya apa, sewaktu-waktu sakit tengah malam kita bisa diantar, Pak. Jangan sampai terlalu berpikir, rasa disaingi, akhirnya kita yang jadi penumpang pertama untuk diantar ke UGD. Orang yang belum gunakan itu mobil, karena begitu parkir mobil, dia yang sok duluan. Akhirnya dia yang dibawa ke UGD. Sok karena tetangga punya mobil baru. Hati-hati itu kalian mau begitu itu. Jadi kalau ada pegawai Kementerian Agama yang tidak mensyukuri, itu keterlaluan. Keterlaluan. Terus kami yang tidak PNS di Kementerian Agama bagaimana, Pak? Syukuri juga. Karena belum tentu kamu di kementerian lain diperlakukan seperti di Kementerian Agama ini. Apalagi kalau mengajar di madrasah negeri. Setiap bulan rutin pasti kamu dibayar. Karena ada di dalam DIPA. Bukan tunggu yayasan cari uang baru bayar kamu. Tidak ada. Ada di dalam DIPA itu pasti dibayar itu. Kita PNS ini, Pak, makanya orang berpikir kalau filsafatnya tinggi, dia tidak akan masuk jadi PNS, Pak. Tidak akan masuk. Kenapa? Karena kita PNS ini belum kerja sudah dibayar, Pak. Beda dengan profesi yang lain. Adik-adik kita PTT ini kan dia digaji tanggal 1 Agustus, berarti dia dibayar 1 Juli sampai 31 Juli. Kalau kita PNS ini digaji tanggal 1, itu untuk kita kerja tanggal 1 sampai 31 Agustus. Belum kerja sudah dikasih oleh negara, Pak. Itu bedanya kita PNS dengan bukan PNS. Bedanya kita PNS dengan yang kerja di perusahaan. Orang kerja di perusahaan, kerja dulu baru bayar, Pak. Saya makan gaji di Malaysia waktu itu, kerja dulu, Pak, baru toke kasih. Apa kurangnya jadi PNS ini? Sehingga sudah jadi PNS juga mengeluh saja. Mengeluh saja. Orang yang mau menyengsarakan diri saja yang merasa hidupnya tidak cukup. Maka saya waktu masih diurus madrasah, saya menyatakan bagaimanapun juga harus merasa cukup dalam kekurangan. Jangan merasa kurang dalam kecukupan. Kalau merasa kurang dalam kecukupan, hidupnya hanya mau mengeluh saja, mengeluh saja. Tapi kalau orang merasa cukup dalam kekurangan, dia akan syukuri. Punya cita-cita itu. Cita-cita itu, Pak. Wanita yang naluri kelaki-lakiannya tinggi, Pak. Yang biasa berbohong dalam pasangan hidup itu laki-laki. Karena laki-laki itu punya 9 akal, 1 rasa. Semakin dimaki perempuan, semakin dia dekat. Karena dia mengendalikannya lewat akal. Tapi wanita dikendalikan melalui perasaan. Kenapa? Karena dia hanya punya 1 akal, 9 rasa. Maka beda itu, Pak. Karena hanya punya 1 akal, maka mudah diakali. Itu cita-cita itu wanita langka itu, Pak. Waktu masih ditemani suaminya di Bandung, di Bogor, nyanyi dari panggung ke panggung, didampingi suaminya, Pak. Begitu tenar dan muncul di layar kaca televisi, lupa suaminya, Pak. Begitu diwawancara wartawan, saya belum menikah. Suaminya datang bawa buku nikah pun tetap tidak mengaku belum menikah. Itulah cita-cita. Sama seperti namanya, cita-cita. Cerita cinta, akhir cinta tanpa kata-kata. Itu cita-cita itu, Pak.
Anak-anak itu merekam, Bu. Jadi jangan justice dan kata bodoh. Siapa sangka yang ibu katakan bodoh saat ini, 20 tahun akan datang dia jadi pemimpin di Manggarai sini. Dan itu tidak mustahil. Pernah baca sejarah seorang anak kecil yang diusir oleh gurunya dengan mengirim sebuah nota kecil untuk ibunya. Si Tommy pada masa kecilnya itu, pada kelas 1, kelas bermain, reaktif, tidak pernah memperhatikan pelajaran guru. Guru pusing. Akhirnya tulislah nota kecil dan kirim kasih ibunya. Disampaikan ke Tommy bahwa ini kamu kasih di ibumu, biarlah ibumu baca. Turut perintah gurunya. Sampai di rumah dia kasih, Bu, ini guru minta untuk ibu yang baca. Saya tidak bisa baca. Tulisannya di situ menyatakan bahwa, Bu, anakmu ini tidak bisa kami urus. Silakan ibu didik sendiri. Kalau kena kita, Pak, kasih tempeleng anaknya bertanya. Lu buat apa saja kok guru bisa tulis begini? Tapi naluri keibuannya muncul. Begitu anaknya tanya, si Tommy tanya, apa itu, Mak? Ini nak, gurumu ini kirim nota ini, ternyata sekolah itu terlalu kecil untuk kamu. Sekolah itu terlalu kecil untuk kamu, punya potensi untuk berkembang. Di masa datang kamu ini luar biasa. Sekolah itu tidak bisa untuk kamu. Kamu harus dibimbing dan dibina di tempat lain. Sekolah itu tidak cocok untuk kamu. Termotivasi dia berkembang. 23 tahun yang akan datang, apa yang terjadi? Punya karya yang fantastis dan monumental. Sampai saat ini kita di Indonesia, sampai di pelosok-pelosok gunakan karyanya. Apa? Ini bola lampu. Thomas Alva Edison. Diusir dari sekolahnya yang bisa buat bola lampu ini. Si Tommy itu, pikir Tommy Fernandes dari Blok. Atau Tommy Jerahu. Tidak ada. Jadi jangan menjustis anak saat ini dengan perkembangan kognitifnya terbatas. Kognitif tidak akan membentuk masa depan seorang anak. Berilah dia bimbingan yang standar untuk bisa menatap masa depannya lebih baik. Saya dulu waktu kepala sekolah di MTS Kupang, guru senior saya, ada satu orang tua murid datang mengamuk. Kebetulan sama-sama dengan guru senior itu dari Solo. Pak Arif pasti tahu guru siapa. Saya tidak sebut nama. Pak Arif, Pak Masrum. Ini kan adik-adik saya dulu, saya kepala di MTS Kupang. Mereka ini teman-teman saya di MTS Kupang semua. Orang tuanya datang mengamuk karena guru ini mengajar Quran hadis, Pak. Sepanjang jadi guru itu, mata pelajaran itu tidak bisa dipegang orang lain. Hanya beliau saja. Hanya beliau saja yang ngajar. Jadi begitu ajarinnya anak ini tidak bisa. Apa yang dia katakan? Lu ini memang betul. Lu bodoh kayak lu bapak dulu juga begini. Kebetulan bapaknya ini anak dulu juga muridnya dia juga di situ. Anak pulang lapor bapaknya datang mengamuk di saya. Bilang, Abah, bagaimana mungkin ini Abah yang beritahu nih bepo anak ini bodoh kayak saya. Nah beta bodoh kenapa bepo anak juga bawa sih? Akhirnya saya panggil, saya beritahu, Abah, jangan Kak, ini orang tuanya tersinggung ini. Oh memang sudah, makanya bodoh sama dengan bapak. Jadi anak usia begitu itu merekam kata-kata itu. Apa yang terjadi? Anak itu sudah jadi tentara sekarang. Yang biasanya begitu-begitu itu masa depannya agak jelas. Kacau dulu. Mesti kacau dulu, Pak. Termasuk yang sedang bicara ini. Saya dulu, Pak, tingkat SMP itu di 3 tempat, Pak. Kelas 1 MTS Waiwerang, masih swasta, filial yang di waktu itu, tahun 79. Saya dengan Pak Ibrahim Arifin, Dr. Ahmad datang, kami satu tingkat. Naik kelas 2 saya tidak bisa tahan lagi, Pak, saya lari pulang. Di kampung saya masuk di SMP Katolik Ampera. Di kampung. 1 tahun saja, Pak, tidak bisa juga. Karena terlalu sering melaut, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa tembus juga, Pak. Orang tua pusing. Kelas 3 pindah ke SMP Katolik Santo Pius 10 Loleba. Di tangan suster itu baru saya agak jinak. Suster Vincenza namanya.
guru matematika orang Jogja. Suster itu kalau dia tatap gerakan mata kanannya saja kita sudah gugup. Namanya Suster Vincenza. Saya masih ingat sampai sekarang karena suster yang penuh kenangan beliau. Karena memang kacau memang. Karena memang dulu aku setiap kalau main bola kasti ini, kalau ada yang menangis itu pasti saya itu. Mau laki mau perempuan, kalau bola kastinya tidak kena batu yang sangat lepas. Kalau sekarang ya begitulah. Kalau diingat 30-40 tahun yang lalu, aduh. Makanya ketika saya ketemu teman saya waktu SMA, Suster saya sekarang jadi pimpinan saya Indonesia di Bandara Juanda Surabaya. Saya ingat betul pada saat tanggal 11 bulan Februari tahun 2019. Ketemulah kami di ruang tunggu lantai 2 Bandara Juanda Surabaya. Dia dan salah satu suster terbang ke Palangkaraya, saya terbang ke Jogja. Ketemu di ruang tunggu yang sama, saya juga tidak ingat bahwa ini teman saya SMA tahun 86. Bisa sudah 34 tahun waktu itu. Begitu duduk, suster yang satunya masih muda, dia bilang, "Bapak orang Lembata?" Iya saya kenal Bapak, karena Bapak pernah sambutan acara Pemda Lembata. Saya, suster orang mana? Saya orang Laura, orang Sumba Barat Daya. Oh iya. Baru dia bilang, ini suster ini, pimpinan saya ini orang Lembata juga ini. Saya lihat, ada tai lalatnya sedikit di sini. Memang kelihatan dia putih, matanya kan putih sekali itu orangnya. Saya apa dia ya? Karena dalam perasaan saya tidak mungkin lah dia jadi suster. Ini waktu SMA mulut jalan tol dia. Pokoknya apa yang dia sudah sebut tidak akan rem-rem lagi itu. Semua dia keluar semua itu. Nah. Begitu saja suster orang Lembata juga, iya. Suster tamat di mana? Dia SMA Pegeri. Saya juga SMA Pegeri. Tahun berapa? 86. Saya langsung, yang sampai kamu di ini nih. Iya. Dia Nasir bukan. Wahid bukan. Berarti kamu Hasan. Iya saya. Akhirnya saya tidak sambung lagi, saya duduk, saya tatap dia begitu, saya goyang-goyang kepala. Saya, bisa jadi suster ya? Dan kau jangan ngomong begitu lagi kan? Terus dia tanya saya, kamu anggota DPRD kan? Tidak, saya pegawai negeri. Pegawai negeri di mana? Di Kementerian Agama. Kementerian Agama di kabupaten mana? Tidak, saya di Kanwil. Dia kaget lagi. Model kau begini kerja di sini. Jadi saya bilang dalam bahasa daerah sana Rewu itu teman. Saya bilang Rewu kan jadi suster, tuh jadi apa salahnya saya jadi pegawai Kementerian Agama? Ya paling tidak menuju hari senja ya saya bisa menjadi lebih baik sedikit lah. Baru dia berdiri beli roti, datangkan makan sama-sama. Saya tanya suster, dia bilang itu pimpinan kan? Iya kami punya orang kedua, biar saya Indonesia. Mau ke Kalimantan Tengah, mau buka cabang di sana. Datang kalau dia duduk, itu suster temannya dia, sudah doktor itu bapak. Oh, saya kalah kalau begitu itu. Saya baru S2, dia sudah S3 ini. Dia datang duduk, saya, dia sudah S3 ini, sudah kah? Sudah lama. Cerita-cerita begitu. Saya, ternyata kita pada akhirnya bisa seperti begini. Ya begitu sudah. Jadi memang nasib seseorang dalam konteks tertentu